Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tapi bawa semua pasukannya ya, bawa semua pasukan ente, jangan ada lagi di badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat berjumpa dalam video yang nanti kita akan membahas tentang kenapa peruqyah harus mengupload videonya ke dalam YouTube. Nanti kita akan bahas, dan saya pertama ingin menyapa sahabat RA Rizky Arif Ruqyah Syariah, para lover subscriber, kaum muslimin muslimat, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang sudah bergabung dan menjadi subscriber, yang sudah mensupport channel ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir yang tak terhingga kepada Anda semua. Semoga menjadi ladang pahala amal jariah bagi Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru hadir dan bergabung, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Sekiranya nanti ada video terbaru dari saya, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kenapa para peruqyah harus mengupload videonya ke dalam YouTube. Dan inilah jawabannya. Seperti biasa, sebelum membahas kita membaca mukadimah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat RA, lover subscriber, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang akan kita bahas pertama adalah tentang mengapa peruqyah selalu mengupload videonya ke dalam YouTube. Ya, pasti tentu ada alasannya kenapa peruqyah menguploadnya. Alasannya adalah karena di zaman era globalisasi seperti ini, manusia ingin selalu mendapatkan informasi, baik itu berita tentang kuliner, wisata, olahraga, dan berita tentang kesehatan. Jadi di sini manusia sering mendapatkan info-info tersebut melalui media sosial, yang terutama yang sering dilihat adalah YouTube. Nah, di saat ini banyak orang mencari info tentang kesehatan. Ternyata di sebagian di YouTube itu adalah uskun atau ustadz berupa dukun. Jadi yang tidak mengobati secara syar'i, ya, tidak dalam mengobati dalam sesuai syariah Islam. Di sini banyak manusia terkecoh, dipikir memang yang dibacanya tentang Quran, tapi ada yang disalahinya, entah dengan membawa sajen, dengan melakukan mediumisasi dan sebagainya. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang peruqyah syariah, di mana peruqyah syariah ini adalah sangat sedikit sekali dibandingkan uskun-uskun atau ustadz dukun. Makanya di sini para peruqyah memprotek bagi yang ingin berobat secara syariah. Inilah makanya lah diupload videonya agar manusia tersebut atau orang yang sakit yang dalam membutuhkan pengobatan dapat melihat channelnya para peruqyah syariah ini dengan pengobatan ruqyah syariah, ya, sesuai tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan banyak pun manusia yang terjerumus, tidak sedikit manusia yang terjerumus dalam bentuk syirik atau syirikan atau kemusyrikan. Tidak sedikit. Kenapa? Di sini banyak uskun-uskun ini yang dalilnya agama, dalilnya mengeluarkan ayat-ayat Quran, tapi agak melenceng dari sesuai syariah. Nah, disinilah alasan pertama para peruqyah mengupload videonya, agar pertama menegakkan tauhid, karena tauhid itu nomor satu. Sebab runtuhnya akidah atau tauhid seseorang karena hasilnya pertama dia tidak mau belajar, tidak dekat kepada Allah, tidak mau menuntut ilmu, tidak pernah membaca Quran, majelis taklim dan sebagainya. Lalu saat sakit berobat salah jalan. Sinilah para peruqyah yang pertama tujuan adalah menegakkan tauhid. Kedua, syiar atau dakwah ini tentang ruqyah syariah, yang mana membacaannya pun dari kalam-kalam ilahi atau ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi para pasien dapat mengetahui bahwa seorang peruqyah syariah, dalil dan pengobatan secara islami sesuai tuntunan syariah. Agar tidak salah jalan, maka para peruqyah yang notabene adalah hanya mengeluarkan jin-jin fasik atau kotoran jin-jin fasik, tapi secara tidak langsung menjadi dai kecil ataupun pendakwah kecil. Karena di dalam proses ruqyah itu ada pertama proses untuk sesi pertobatan untuk pasien yang telah salah jalan, berobat ke dukun, orang pintar yang memiliki jimat, memiliki jin khodam dan lain-lain yang berbentuk kesyirikan atau kemusyrikan, itu akan disuruh bertobat. Dan kedua, mendakwahkan pasien dan jin fasik yang ada di dalam tubuhnya agar bertobat kepada Allah. Apa yang dilakukan jin itu adalah salah dan sudah melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap bangsa manusia. Nah, inilah peran serta ruqyah syariah, di mana yang saat ini masih sedikit. Mudah-mudahan dengan diuploadnya video-videonya dalam sesi proses ruqyah syariah, maka para penderita sakit beralih dengan pengobatan ruqyah syariah yang mana sesuai dengan tuntutan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai di sini paham, karena semua itu adalah bentuk kepedulian dari para peruqyah syariah agar masyarakat umumnya ataupun pasien itu pada khususnya yang datang berobat tidak salah jalan, ataupun setelah bertobat kepada Allah dan melakukan pengobatan secara syariah, dia akan kembali ke jalan Allah. Yang mana di dalam Quran surat Al-An'am ayat 106 Allah berfirman kepada Rasulullah, langsung ditunjukkan kepada Rasulullah. Insyaallah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, dan ikutilah petunjuk wahyu yang ditetapkan dari Allah padamu, pada Tuhanmu wahai Muhammad, dan tiada Tuhan selain Allah, maka berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi setelah di dalam proses pengobatan ruqyah, pasien sudah dalam proses pertama, proses sesi tobat, sudah mohon ampun pada Allah, sudah mendakwahkan kepada jin dan manusianya yang ada di dalam tubuh pasien, dan itu kita sudah lepas dari kewajiban sebagai sesama muslim, yaitu saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi semua kesembuhan hanya dari Allah, yang penting tauhid dan akidah kita jangan sampai lepas, karena sesungguhnya setan itu tidak mampu. Tipu daya setan itu sangat lemah dan hanya mampu membisikkan agar manusia terjerumus dalam
neraka jahanam dan menjadi teman golongannya. Ya, itulah video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Saya yang pakar ilmu ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jika serasa video ini bermanfaat, silahkan share ke medsos kalian. Fusikum wa nafsih bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.